Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, yang senantiasa saya doakan semoga Anda semua selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah, panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyah, wa fi amalil istiqomah, dan selalu istiqomah dalam melakukan amal ibadah. Dan senantiasa juga saya doakan semoga segala urusan Anda dimudahkan oleh Allah, usahanya lancar, jualannya laris, keluarga Anda menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh solehah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini, di mana dalam kajian ini saya akan memberikan materi yang sangat penting yang untuk Anda ketahui. Anda sebagai seorang istri harus mengetahui hal ini. Anda juga sebagai seorang suami wajib mengetahui hal ini, karena pada kajian kali ini saya akan berbagi 8 sifat yang mana ketika sifat ini dimiliki oleh seorang istri, maka insya Allah biiznillah, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, rizki suaminya akan lancar, suaminya dalam bekerja akan sukses, dalam menjalani usaha, bisnis, jualan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluarganya insya Allah tidak akan pernah kekurangan apapun, tidak akan mempunyai hutang, segalanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja para jamaah 8 sifat istri yang berdampak kepada lancarnya rezeki seorang suami? Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini, sejenak ringankan tangan Anda untuk subscribe channel Al-Fakir ini. Jangan lupa klik tombol like dan tulis hajat Anda di komentar agar banyak jamaah saya mengamini doa dan hajat Anda. Semoga dengan banyaknya jamaah yang mengamini hajat atau doa Anda, Allah cepat mengabulkannya, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, seorang istri dalam keluarga mempunyai peranan yang sangatlah besar, terutama peranan seorang istri dalam hal lancar atau seretnya rezeki suami itu juga dipengaruhi oleh perilaku, kebiasaan atau sifat seorang istri. Makanya di luar sana banyak keluarga yang bisa dikatakan rezekinya seret, ya, hutangnya numpuk, masalah bertubi-tubi datang, itu tidak lepas dari akibat perbuatan atau perilaku atau sifat yang dimiliki istri. Maka ini penting, ada beberapa sifat seorang istri yang manakala sifat ini ada dalam diri Anda usahakan agar Anda mempunyai sifat ini sebagai seorang istri, maka sebagai seorang suami Anda yang bekerja, kerjaannya akan berkah, usahanya akan lancar. Ketika suami Anda berjualan, jualannya akan laris. Apa saja para jamaah? Yang pertama, sifat seorang istri yang dampaknya sangat luar biasa akan lancarnya rizki seorang suami adalah istri yang rajin bersyukur. Apa? Istri yang rajin bersyukur. Nah, banyak hal, di banyak momen ini kalau kita lihat, kebanyakan istri ini seringnya ngeluh. Artinya misalnya suami punya pendapatan segini udah ngomel, ya. Suami
jualan hanya dapat segini udah ngomel. Yang didahulukan oleh para istri zaman sekarang itu kebanyakan mengeluh. Kalau Anda ingin suami Anda rezekinya lancar, maka yang harus Anda lakukan sebagai orang istri adalah menjadi istri yang dalam hatinya diselimuti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami ngasihin segini bersyukur, suami ngasih segitu bersyukur. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 152 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ini perintah Allah. Yang artinya apa? Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya Allah akan ingat kepada kita. Washkuruli wala takfurun. Dan kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang gemar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada segala anugerah, kepada segala kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dari ayat ini kan Anda sebagai seorang istri harus memahami betul bahwa kata Allah, la in syakartum, manakala Anda menjadi seorang istri yang dalam hatinya diselimuti oleh rasa syukur atas apapun yang didapatkan, yang diberikan oleh seorang suami, apa yang akan terjadi? Lazidanakum, Allah akan menambah nikmat. Misalnya karena Anda rajin bersyukur, suami Anda sehari memberikan nafkah 50.000. Karena Anda mau istiqomah bersyukur, insya Allah dari 50.000 itu Allah akan tambah menjadi 100, dari 100 Allah akan tambah menjadi 200, dengan syarat dalam hati Anda harus ada rasa syukur. Ini poin pertama. Tapi ketika Anda dalam hati Anda hanya ada rasa gundah, ya, ngeluh, suami gimana, buat makan aja nggak cukup, buat ini nggak cukup, cuman ngasih nafkah segini. Apa yang akan terjadi ketika dalam hati Anda hanya ada rasa seperti itu, ngeluh? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Anda berkufur, mengeluh seperti itu, maka Allah akan memberikan azab lasyadid, azab yang sangat pedih. Adabnya Allah ini dalam dunia misalnya diaplikasikan dengan ya seperti itu, rizkinya makin sulit, keluarganya nggak bahagia, hutangnya menumpuk. Nah ini mungkin apa yang sedang terjadi itu adalah bentuk azab peringatan dari Allah agar Anda menjadi seorang istri, harus menjadi seorang istri yang hatinya dalam keadaan apapun diselimuti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin pertama. Silahkan Anda cek dalam diri Anda, dalam hati Anda, apakah diri Anda sebagai seorang istri sudah diselimuti rasa bersyukur atau belum. Kalau belum, mulai detik ini, mulai hari ini, ayo usahakan dalam hati Anda dipenuhi rasa syukur atas segala anugerah yang Allah berikan, manakala memang Anda menginginkan kebahagiaan, menginginkan rizki yang banyak, yang berkah. Kemudian yang kedua, sifat seorang istri yang dapat membuat lancarnya rizki seorang suami adalah istri yang selalu istiqomah mendoakan suaminya. Nah ini penting. Banyak misalnya seorang istri karena kesibukannya terkadang lupa mendoakan suaminya. Padahal dalam banyak penjelasan yang namanya rizki seorang istri kan ada pada genggaman suami. Nah, maka yang harus Anda lakukan manakala Anda memang ingin rizki Anda yang Allah berikan melalui suami Anda ini rizkinya lancar, barokah, maka Anda sebagai seorang istri rajin-rajinlah mendoakan suami. Usahakan setiap sholat membaca Al-Fatihah dihadiahkan kepada suami Anda.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat membaca Al-Fatihah. Saya hadiahkan kepada suami saya. Semoga dengan berkah Fatihah ini rezeki suami saya dilancarkan, badan suami saya disehatkan, panjang umur. Al-Fatihah. Minimal seperti itu. Dalam 5 waktu sehari Anda doakan suami Anda. Karena di luar sana suami Anda itu sedang bekerja keras, berusaha. Anda sebagai seorang istri, sebagai support ya, support power ini, support system dalam sebuah keluarga. Usahakan setiap hari dalam sholat duha Anda doakan suami Anda, dalam sholat tahajud Anda doakan suami Anda, habis sholat fardu Anda doakan suami Anda. Nah ini penting. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa qala Shallallahu Alaihi Wasallam, yaqulullahu ta'ala ya abdi anna inda dhanika wa anna ma'aka idza da'awtani. Kata Allah, wahai hambaku, ya ibadi, wahai hambaku, Allah itu menurut prasangkamu. Wa ana ma'aka idza da'autani, dan aku bersamamu ketika engkau berdoa kepadaku. Nah, banyak orang ini kehilangan Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, hanya saja karena kita malas berdoa. Nah, padahal ketika berdoa kata Allah, wa ana ma'aka idza du'atani. Ketika kita berdoa, Allah sedang bersama kita. Nah, ini penting sekali Anda amalkan. Ada satu hadis lagi juga, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'ullaha ta'ala yaghdab alaihi. Bahaya dari seorang istri yang tidak mau mendoakan suami. Di sini dijelaskan kata Rasulullah, ma lam yad'ullaha ta'ala, barang siapa tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghdab alaihi, maka Allah murka kepada orang itu. Naudzubillah min dzalik. Artinya apa? Ketika ada seorang istri tidak mau mendoakan suaminya, maka pada saat itu seorang istri tersebut sedang mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika seorang istri tidak mau berdoa kepada Allah, dalam hal ini tidak mau mendoakan suaminya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah wa qala sallallahu alaihi wasallam, tarkud du'a maksiatun. Orang yang tidak mau berdoa, apalagi tidak mau mendoakan suami, pokoknya tidak mau berdoa kepada Allah, tarkud du'a maksiatun. Orang yang meninggalkan berdoa kepada Allah, maka sama saja dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas ketika seorang istri tidak mau mendoakan suaminya, maka terkadang rezeki suaminya seret, yang berdampak kepada keluarganya, yang berdampak kepada istrinya, yang berdampak dalam keluarganya. Karena yang namanya rizki itu mahjubun, dihijab, dihalang-halangi, terhalang bidzunub, dengan dosa, dengan maksiat. Nah, ini bahaya sekali. Manakala seorang istri tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau mendoakan suaminya, ini tergolong istri yang sedang maksiat. Naudzubillah min dzalik, bisa saja tergolong kepada golongan tersebut. Maka ini penting para jamaah, khususnya Anda sebagai seorang istri, ayo mulai hari ini rajin-rajin mendoakan suami Anda. Karena bagaimanapun tanggungan rezeki Anda itu ada pada suami. Ketika Anda rajin mendoakan suami, rezeki suami Anda lancar, insya Allah kehidupan Anda juga akan bahagia. Bisa bayar SPP anak, bisa memenuhi kebutuhan, bisa buat bayar angsuran, bisa buat beli rumah dari siapa? Dari suami. Maka ini penting. Karena dengan berdoa kepada Allah, insya Allah segala hajat Anda, keperluan Anda dalam keluarga diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah yang mengatakan, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Anda minta apa? Agar suami Anda rezekinya lancar, usahanya sukses, jualannya laris, badannya disehatkan,
Panjatkan bait-bait doa Anda setiap sholat, meminta hajat Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kedua, yaitu istri yang selalu mendoakan suaminya, maka insya Allah rizki suaminya akan lancar. Kemudian yang ketiga, salah satu sifat kebiasaan seorang istri yang dapat mengantarkan suaminya rezekinya banyak, yaitu adalah seorang istri yang gemar melaksanakan sholat duha. Ada sebuah hadis qudsi yang mana dalam hadis qudsi itu Allah berfirman, ya ibna Adam urku'li min awalin nahar arba'a raka'atin ikfika akhiruhu. Kata Allah, ya ibnu Adam urku'li, sholatlah min awalin nahar, di awal, ya, di pagi hari sholat 4 rakaat, maka Allah akan mencukupi rizki orang tersebut. Nah, ini penting. Artinya Anda, tadi sudah saya jelaskan, Anda itu support system. Jadi ibarat dalam sebuah kendaraan, suami itu kan supir, Anda kernet, ya, Anda kernet. Terkadang seorang supir bisa nabrak, bisa kecelakaan, itu tidak lepas dari peran seorang kernet, dan anak-anak Anda itu penumpang. Artinya suami Anda ini sedang membawa kendaraan, dia supirnya, Anda sebagai kernetnya, anak-anak Anda adalah penumpangnya. Maka butuh, yang namanya supir butuh ditemani. Anda sebagai kernet harus paham betul tentang hal-hal yang berkaitan dengan kendaraan. Dalam hal ini adalah rumah tangga. Nah, salah satu support system yang bisa Anda lakukan agar rezeki suami Anda lancar adalah dengan Anda menjadi seorang istri itu yang rajin istiqomah melaksanakan sholat duha, ya minimal 2 rakaat, setidak-tidaknya 2 rakaat. Ketika Anda memang sedang tidak berhalangan, nah ini usahakan istiqomah melaksanakan sholat duha meskipun hanya 2 rakaat. Karena apa? Ada satu hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad, man hafadhu ala suf'atid duha ghufira lahu dzunubahu wa in kanat mislu zabadil bahr. Kata Rasulullah, barang siapa yang menjaga, artinya melaksanakan sholat duha dengan istiqomah, terus menerus, continue, maka dosa-dosa orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dosa orang tersebut itu sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Ketika seseorang itu dosanya sudah diampuni oleh Allah, insya Allah rezekinya lancar. Nah, ini berdampak kepada rezeki suami Anda. Ini istiqomahan. Mulai hari ini sebagai seorang istri, Anda istiqomah untuk melaksanakan yang namanya sholat duha. Kemudian yang keempat, sifat yang dimiliki seorang istri yang bisa menjadi pendorong lancarnya rezeki suami adalah seorang istri yang rajin bersedekah. Nah, ini penting. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhara Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang artinya, kata Rasulullah, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun datang kepada seseorang, yaitu 2 malaikat, yang mana malaikat tersebut illa malakani yang zilani fayakuluna ahaduhuma Allahumma ati munfiqun khalafan, yang mana malaikat ini akan berdoa kepada seseorang yang ketika di pagi hari bersedekah, melakukan sodakoh,
maka ada dua malaikat yang datang, dan malaikat pertama akan berdoa, Allahumma ati munfikun kholafan. Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang bersodakoh, bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Nah, kemudian satu malaikat lagi berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang tidak mau bersedekah pada pagi hari. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya alias tidak mau memberikan sedekah. Nah, dari hadis ini Anda sebagai seorang istri bisa memahami bahwa ketika Anda mau sebagai seorang istri gemar bersedekah, bersedekah itu nggak usah misalnya, Ustaz saya nggak punya uang, nggak punya ini. Yang namanya sedekah itu nggak mesti harus berbentuk uang. Nah, nggak mesti harus berbentuk barang yang mahal. Saya punya ibu itu gemar bersedekah. Biasanya kalau pagi hari ya, kadang kalau ada uang ya sedekah uang, kalau nggak ada uang kadang berbagi lauk pauk, berbagi nasi, berbagi. Intinya kan berbagi sedekah itu berbagi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini Anda sebagai seorang istri usahakan. Nah, dalam beberapa masa ini terkenal juga kan yang namanya sedekah subuh. Ya, ini Anda lakukan sedekah subuh. Setiap habis sholat subuh ya saat nggak ada-adanya berapalah, pokoknya harus bersedekah meskipun misalnya nominalnya berapa, yang penting Anda istiqomah setiap pagi hari Anda sedekah, entah itu 500 perak masukkan ke kaleng, Anda niat, ya Allah saya niat sedekah subuh, semoga dengan sedekah ini Engkau lancarkan rizki suami saya ya Allah. Intinya istiqomah. Sekarang sedekah banyak-banyak tapi hanya satu kali. Ya, masih mending sedekahnya nominalnya sedikit tapi istiqomah. Nah, ketika Anda sebagai seorang istri mau bersedekah seperti itu, maka ada malaikat yang mendoakan Anda, Allahumma ati munfikun kholafan. Ya Allah, berilah ganti dari sedekah yang orang itu berikan dengan berlipat ganda. Tapi ketika Anda sebagai seorang istri tidak mau bersedekah, maka apa yang akan terjadi? Nah, di sini dijelaskan ada malaikat yang mendoakan Allahumma ati mumsikan talafan. Anda didoakan oleh malaikat, naudzubillah min dzalik, didoakan oleh malaikat agar binasa. Naudzubillah. Maka setelah Anda mendengarkan kajian ini, mulai detik ini, mulai hari ini, rajin-rajinlah bersedekah khususnya di pagi hari dengan nominal berapapun yang Anda miliki. Nah, itu penting. Kemudian yang kelima adalah istri yang dalam hatinya selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting para jamaah. Artinya kita sebagai seorang muslim, yang namanya tawakal itu apa sih? Tawakal itu berpasrah diri, berserah diri. Dalam hati kita ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Qur'annya Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi sifat yang harus dimiliki seorang istri agar rizki suaminya lancar adalah bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya takwa itu imtithalul awamir wajtinabun nawahir. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Perintah Allah itu kan banyak. Sedekah perintah Allah, sholat perintah Allah, dilakukan perintah Allah. Wajtinabun nawahir, menjauhi segala apa yang Allah larang. Ketika Anda sebagai seorang istri mau menjadi istri yang bertakwa, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ketika seorang istri mau bertawakal kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahannya, permasalahan hutang, permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, permasalahan apapun akan Allah berikan jalan keluar. Kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib,
Allah juga akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari jalan atau arah yang tidak pernah Anda duga, yang itu bisa saja melalui suami Anda. Kemudian Anda juga menjadi istri yang hatinya dipenuhi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kata Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Anda butuh apa sebagai seorang istri, Allah cukupi melalui suami Anda. Anda sebagai istri butuh misalnya biaya untuk pendidikan anak, Allah cukupi melalui suami Anda ketika hati Anda ada rasa tawakal. Allah cukupi segala apa yang menjadi keperluan hambanya. Innallaha balighu amrih, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan urusan yang dikehendakinya Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Nah, ini penting ya. Jadi takwa dan tawakal harus wajib Anda miliki dalam diri Anda sebagai seorang istri kalau Anda ingin rezeki suami Anda itu lancar. Kemudian yang keenam, ketika Anda memang ingin rezeki Anda lancar, rezeki suami Anda lancar, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, maka Anda harus memiliki sifat sebagai seorang istri, yaitu sifat yang senang menyambung tali silaturahim. Di sini dijelaskan dalam sebuah hadis, man ahabba ayub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan ditangguhkan, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahim. Nah, mungkin salah satu penyebab rezeki suami Anda seret ini karena Anda sebagai seorang istri malas silaturahim. Bahkan di luar sana banyak orang-orang yang setelah menikah terkadang memutuskan hubungan dengan orang tuanya, memutuskan hubungan dengan sanak familinya. Naudzubillah min dzalik. Kalau Anda ingin lancar rezekinya, bangunlah silaturahim. Anda masih punya orang tua, setiap pagi WhatsApp, telepon, minta doa sama orang tua Anda. Ini sebagai bentuk Anda menjadi seseorang yang gemar bersilaturahim. Kalau Anda rajin silaturahim, biizni Rasulillah, insyaallah rezeki suami Anda akan lancar dan berkah. Kemudian yang ketujuh, sifat yang manakala dimiliki oleh seorang istri akan berdampak besar atas rezeki seorang suami, yaitu seorang istri yang lisannya rajin berzikir, rajin beristighfar, rajin bersolawat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala Shallallahu Alaihi Wasallam, man istaghfara ba'da dzunubi ghafarallahu lahu fahuwa laha kafaratun. Barang siapa yang meminta ampun, beristighfar kepada Allah setelah melaksanakan atau melakukan dosa, maka Allah akan mengampuninya. Fahuwa laha kafaratun, maka istighfar yang dia ucapkan akan melebur dosa-dosanya. Subhanallah. Tadi saya sudah jelaskan bahwa rizki seseorang itu terhijab, terhalang, itu salah satunya akibat dosa. Maka agar dosa kita diampuni sehingga rizkinya kita lancar, rizki suami Anda lancar, maka Anda sebagai seorang istri harus menjadi seorang istri yang lisannya gemar mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, rajin membaca sholawat, rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ketika sifat-sifat yang tadi saya jelaskan Anda usahakan untuk Anda miliki, Anda usahakan untuk istiqomah melakukan sifat-sifat yang mulia itu, tidak
menutup kemungkinan pintu-pintu rizki dalam keluarga Anda, khususnya pintu rizki suami Anda ini akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Ini Anda lakukan sebagai bentuk ikhtiar. Jadi orang itu dalam kehidupan ini ketika ingin menginginkan sesuatu, sering saya jelaskan harus melalui dua hal. Ikhtiar secara zahir ya iya, ikhtiar secara batin seperti ini juga Anda lakukan. Jalur langit kita tempuh, jalur bumi juga kita laksanakan. Ini sebagai bentuk ikhtiar. Dan salah satu bentuk ikhtiar lagi, misalnya kok Anda males nih, mau melaksanakan sholat duha males, mau beristighfar males, mau bersolawat males, mau sholat duha males, mau bersyukur males. Nah ini ada something, ada sesuatu yang harus diservis dalam diri Anda, yaitu hati Anda. Berarti hatinya ada penyakitnya, hatinya merit. Nah, orang kalau hatinya sakit ya untuk ibadah malas, untuk apa-apa malas, adanya ngeluh ya, ngeluh, gundah gulana, khawatir dan lain-lain. Nah, itu harus segera diobati hati Anda. Nah, salah satu ikhtiar agar dalam hati Anda ada yang namanya qalbun salim, hati yang bersih. Silahkan Anda bisa ikhtiar melalui air ruqyah jalbi rizki. Air ruqyah yang dibacakan Al-Quran 30 juz yang fadilahnya sangat banyak ya. Misalnya Anda malas ibadah, malas mendoakan suami, malas sholat duha, atau yang mengakibatkan kemudian rezeki Anda nggak lancar, Anda bisa ikhtiar melalui air ruqyah jalbi rezeki ini dengan berkah Al-Quran. Al-Quran syifaun hudan, Al-Quran hudan petunjuk. Silahkan bisa ikhtiar. Anda juga bisa pesan untuk suami Anda agar dalam bekerja selalu dilindungi oleh Allah, dijaga, dilancarkan segala urusannya. Anak-anak Anda dijadikan anak yang soleh-solehah, misalnya anak Anda nggak nurut atau udah berumur belum dapat jodoh. Intinya yang tidak baik-baik dalam kehidupan Anda akan dijauhkan, ya, yang tidak baik akan dijauhkan, yang baik akan didekatkan. Berkah Al-Quran, berkah sholawat yang dibacakan kepada air ruqyah jalbi rizki ini sebagai bentuk ikhtiar. Ini saya nggak jual, nggak ada harganya. Kalau mau Anda pesan bisa hubungi saya melalui WhatsApp. Semoga bermanfaat. Klik link di deskripsi. Semoga bermanfaat. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.